Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengantarkan kami Tuhan ke rumah-Mu ini untuk sama-sama beribadah, memuji dan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, hari ini, saat ini Tuhan, Engkau bukakan setiap hati kami Tuhan untuk menerima firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan di depan ini Tuhan, bukan berasal dari hamba-Mu, tetapi semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk duduk kembali. Saya menyapa Bapak Ibu kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di Gereja GBT Hope. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini kesempatan kedua kali saya Bapak Ibu. Dan mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa saya ini masih dalam tahap belajar. Jadi mohon untuk pengertian Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu jangan melihat saya yang menyampaikan firman Tuhan di depan ini, tetapi kita melihat Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kita untuk kita sama-sama belajar tentang apa yang mau firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk membayangkan satu hal yang sederhana. Pernahkah Bapak Ibu kita punya seseorang yang tetap setia kepada kita walaupun kita sering mengecewakan dia? Bisa jadi itu teman terdekat kita, bisa jadi itu orang tua kita, dan bisa jadi itu saudara kita yang sering bersama-sama dengan kita. Ya. Bisa jadi juga seseorang yang selalu ada untuk kita walaupun kita sempat jauh. Saya jadi teringat Bapak Ibu ilustrasi yang sederhana di mana ada seorang anak yang hidupnya ini selalu berbohong. Dia tidak taat kepada orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu setiap kali anak ini kembali ke rumahnya dengan keadaan hati yang hancur, orang tuanya tidak pernah menolaknya. Mungkin banyak dari Bapak Ibu di tempat ini yang punya anak dan sayang sekali dengan anaknya. Jadi apapun yang dilakukan anaknya, sebagai orang tua kita tetap menerima anak kita, bagaimanapun keadaannya. Ya, seperti drama yang Natalan tahun kemarin itu menceritakan tentang anak yang hilang. Ya, jadi Bapak Ibu, mengapa saya mengilustrasikan cerita ini? Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita kadang tahu yang benar, tetapi kita tetap memilih jalan kita sendiri. Kita berjanji kepada Tuhan, tapi kita seringkali mengingkari. Hari ini kita berkata, aku mau berubah Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian kita jatuh ke tempat yang sama lagi. Namun Bapak Ibu, kabar baiknya hari ini adalah Tuhan tidak seperti manusia. Jadi hari ini saya mengambil tema firman Tuhan yang akan kita dengar, di mana mengatakan Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu ada di antara kita yang merasa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa kita ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kita merasa kita ini sudah gagal. Tidak bisa lagi untuk menghadap di hadirat Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu melalui firman ini kita akan melihat satu kebenaran yang luar biasa bahwa kesetiaan Tuhan tidak berubah. Bahkan ketika kita berubah-ubah sekalipun. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini. Kita akan membaca di 2 Timotius 2 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius 2 ayat 13, dalam hitungan 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ayat ini sangat singkat Bapak Ibu, tetapi maknanya sangat begitu dalam. Nah, firman Tuhan ini berkata kepada kita,
jika kita tidak setia, maka Tuhan akan tetap setia. Tuhan tidak berkata, jika kita setia, maka Tuhan akan setia. Jika kita tidak setia, maka Tuhan tidak akan setia. Tuhan tidak berkata begitu, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas dikatakan di firman-Nya bahwa jika kita tidak setia, Dia akan tetap setia. Artinya bahwa kesetiaan Tuhan ini tidak bergantung pada kita. Tuhan akan tetap setia. Mengapa Tuhan tetap memilih untuk setia? Karena Alkitab berkata, Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan setia bukan karena kita ini seseorang yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan setia karena itu adalah sifat dari Tuhan. Dia akan tetap setia karena Allah memang sudah Allah yang setia. Seringkali yang menjadi masalahnya sekarang, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang berubah, tetapi kita kadang yang sering berubah kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berkata, aku mencintaimu Tuhan, belum tentu kita besok akan melupakannya. Hari ini pun terbukti kepada kita. Kita beribadah kepada Tuhan, ya belum tentu kita besok kita melakukan dosa yang sama dengan yang sebelum kita lakukan sebelum kita datang di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi hari ini, kalau kita mau boleh jujur Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, Tuhan, apakah Tuhan masih mau menerima saya setelah saya jatuh ke dalam dosa berkali-kali, setelah saya melakukan dosa berulang-ulang kali. Ya, tetapi firman Tuhan menjawab hari ini, Dia akan tetap setia. Bapak Ibu yang percaya kalau Tuhan itu setia, boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di 2 Timotius ini Tuhan telah menyatakan bahwa Ia tetap setia. Nah, sekarang kita harus jujur melihat diri kita. Di poin pertama dikatakan, ketidaksetiaan manusia adalah kenyataan. Kita baca di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu firman Tuhan ini, karena semua orang telah berdosa. Di sini dikatakan semua orang tanpa terkecuali. Ya, tidak ada yang orang yang sering melayani Tuhan dia tidak pernah berdosa. Tidak ada orang yang sering rutin datang di ibadah di gereja ia tidak pernah berdosa. Tidak ada Bapak Ibu. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Dan tidak ada yang lebih hebat dari kita. Bahkan pelayan Tuhan sekalipun Bapak Ibu, semuanya kita ini adalah orang yang berdosa Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini kita berkata, oh saya tidak seperti orang lain. Oh saya tidak seperti itu karena saya selalu setia kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu meruntuhkan semua itu. Bahwa belum tentu kita beribadah hari ini, belum tentu hati kita ini murni betul-betul kita serahkan kepada Tuhan. Jadi semuanya akan terlihat di hadapan Tuhan. Ya mungkin kalau kita manusia melihat, kita tidak dapat melihat. Karena kita tidak bisa melihat isi hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati kita. Jadi ketidaksetiaan manusia ini Bapak Ibu tidak selalu terlihat dari yang dilakukan di luar. Kadang justru dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil seperti apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang percaya, kita memang sewajibnya kita ini harus berdoa. Karena dalam setiap kehidupan kita ini kita membutuhkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menunda waktu untuk berdoa. Ya. Dan kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita selalu sering untuk melakukannya? Ya. Dan mungkin ada dari kita berjanji untuk berubah di hadapan Tuhan, tapi mengapa kita sering mengulangi dengan kesalahan yang sama? Dan kita datang di ibadah seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan dengan berapi-api, tapi belum tentu hati kita ini murni untuk Tuhan. Mungkin badan kita di sini, tapi hati kita di pekerjaan lain, di tempat yang lain, ya.
Bahkan Bapak Ibu, sering kita lebih setia pada keinginan kita sendiri daripada keinginan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang dimana kita harus sadari bahwa masalah terbesar manusia ini bukan karena kita ini kurang tahu, tapi karena kita ini kurang setia. Dan dikatakan lagi di ayat selanjutnya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sangat menyentuh hati kita Bapak Ibu, kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu berbicara tentang kesuciannya, berbicara tentang kebenarannya, berbicara tentang karakternya dan gambarnya yang sempurna. Kita pada awalnya diciptakan oleh Tuhan dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di mana kita diciptakan ini untuk memancarkan kemuliaan Allah, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Lalu mengapa firman Tuhan mengatakan hari ini kita sudah kehilangan kemuliaan Allah? Bukan berarti dikatakan di sini kemuliaan Tuhan itu hilang, tidak Bapak Ibu, tetapi manusia yang kehilangan dalam kemuliaan itu. Artinya, manusia tidak lagi hidup sesuai standar Tuhan. Manusia tidak lagi mencerminkan karakter Tuhan yang sempurna. Manusia jatuh dari posisi yang seharusnya kita ini dekat dengan Tuhan. Ya. Dengan arti yang sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Dulu manusia ini seperti cermin yang bersih. Ya, mungkin pernah dari kita membeli cermin yang pertama kali dibeli pasti itu jernih sekali Bapak Ibu. Kalau kita berkaca itu pasti jernih. Ya. Dan begitu kita Bapak Ibu, kita awalnya diciptakan oleh Tuhan, kita itu seperti cermin yang bisa memantulkan kemuliaan Allah dengan jelas. Tetapi karena dosa kita, cermin itu akan menjadi kotor. Cermin itu akan menjadi retak. Dan cermin itu akan menjadi rusak. Akibat apa Bapak Ibu? Akibat dari dosa kita manusia. Seperti contohnya Bapak Ibu, kita ini orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tetapi mengapa hati kita masih bisa berbohong? Jangankan kepada Tuhan, jangankan kepada manusia, kepada Tuhan aja kita berbohong. Dan kita tahu Tuhan itu kudus. Tapi kenapa kita masih jatuh di dalam dosa? Kita tahu Tuhan itu penuh kasih, tapi kenapa kita masih menyimpan kebencian di dalam diri kita? Menyimpan kebencian kepada sesama kita. Artinya kita tidak lagi mencerminkan siapa Tuhan itu sepenuhnya dalam hidup kita. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dosa kita ini membuat jarak kita kepada Tuhan semakin jauh. Dosa kita ini membuat hidup kita ini tidak lagi hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, ini masalah terbesar manusia Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita merasa saya ini tidak terlalu jahat loh. Tetapi firman Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita. Firman berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa kita semua ini butuh Tuhan sebenarnya. Kita ini tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ini perlu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jawaban satu-satunya adalah Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kabar baik hari ini, firman Tuhan hari ini, ya walaupun kita sudah kehilangan kemuliaan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Terbukti hari ini, kita boleh ada hari ini. Itu karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Itu satu hal pertama-tama yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita sudah diberikan kesehatan. Jangankan kita memiliki kekayaan yang besar. Kita masih diberi nafas ini, kita sudah bersyukur Bapak Ibu. Itu sudah lebih. Ya. Dan inilah Bapak Ibu yang membuat ayat 2 Timotius ini, 2 ayat 13 menjadi begitu indah. Bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Nah, Bapak Ibu, setelah kita jujur melihat bahwa hidup kita ini tidak setia, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah,
Sekarang yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Tuhan berubah karena kita berubah? Apakah Tuhan berhenti setia karena kita tidak setia? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Di poin kedua dikatakan kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kita. Maaf Bapak Ibu. Kepada kita. Kita baca di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan di dalam firman-Nya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan ini berkata Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Tidak ada titik Tuhan berkata, aku berhenti mengasihimu. Terlebih-lebih lagi Bapak Ibu, ayat ini ditulis dalam keadaan yang tidak baik. Jadi Ratapan menulis kitab ini dalam penderitaan, dalam kehancuran, dalam kesedihan, dan mungkin secara keadaan tidak ada lagi alasan untuk berharap. Tetapi di tengah kondisi ini Bapak Ibu, dia berkata bahwa besar kesetiaan-Mu Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan ini Bapak Ibu tidak berubah karena keadaan dan juga tidak berubah karena kita. Jadi mungkin hari ini Bapak Ibu, mungkin seringkali kita berpikir seperti ini. Kalau saya rajin berdoa, Tuhan akan dekat dengan saya. Tetapi kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan akan menjauh kepada saya. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu. Tuhan itu tetap sama. Yang berubah itu adalah kita. Jadi Tuhan tidak menjadi lebih setia saat kita baik. Dan tidak juga akan menjadi kurang setia di saat kita menjauh kepadanya. Dia akan menjadi Allah yang setia. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk memperhatikan kalau misalnya setiap kali kita melihat matahari. Matahari ini kalau kita keluar rumah, kita bisa melihat matahari. Tetapi kalau ditutupi awan, kita tidak bisa melihat. Tapi matahari tetap memancarkan sinarnya. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita manusia hidup dengan kata yang kadang-kadang. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang jatuh dalam dosa. Kadang-kadang juga kita hidup benar. Ya, kadang-kadang kita ke gereja, kadang-kadang juga enggak. Ya, semuanya kita ini manusia penuh dengan hidup yang kadang-kadang. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Karena kalau kesetiaan Tuhan itu bergantung kepada kita Bapak Ibu, mungkin sejak lama kita ini sudah terlantar. Sejak lama kita ini sudah gagal di hadapan Tuhan. Tetapi karena kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kita, maka masih ada harapan untuk kita dan ada jalan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu kita salah mengerti bahwa kasih Tuhan ini bukan sebagai alasan kita untuk hidup dengan sembarangan. Ya. Jangan sampai kita menyalahartikan, ya kalau kita berdosa nggak apa-apa, nanti kan Tuhan ampuni saya. Jangan sampai kita berpikir tidak apa-apa saya hidup sembarangan, hidup di luar Tuhan. Kan rahmat Tuhan besar dalam kehidupan saya. Ini bukan sesuatu hal yang kita imani Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita salah mengerti, jangan sampai kita menyalahgunakan kasih Tuhan tersebut dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Pertama, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan untuk dimanfaatkan supaya kita ini bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi supaya kita mau sadar, kita kembali dan kita berubah. Dan yang kedua, orang yang benar mengerti kasih Tuhan tidak akan hidup dengan sembarangan. Kalau kita benar-benar mau sadar Bapak Ibu, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia, maka kita akan meresponi. Pasti kita akan malu dengan dosa yang kita lakukan. Kita akan rindu diubahkan. Kita akan rindu untuk hidup benar. Bukan kita semakin melakukan dosa. Dan yang terakhir, dosa tetap punya konsekuensi walaupun Tuhan tetap setia.
Jadi dosa ini Bapak Ibu akan merusak kehidupan kita. Dosa akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan dosa akan membuat hati kita semakin keras. Meskipun hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap setia, tapi jangan sampai kita menyalahartikan bahwa dosa itu tidak akan berdampak. Dosa itu akan tetap berdampak dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengampuni kita setiap kali kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Bukan berarti dosa itu tidak berdampak dalam kehidupan kita, ya dia akan tetap berdampak. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita tahu Tuhan setia, maka respon kita harus jelas di hadapan Tuhan. Kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan atau tidak. Mari Bapak Ibu, kita mau sadar akan firman ini, supaya kita mengerti kasih Tuhan begitu dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, di poin yang ketiga, dikatakan kesetiaan Tuhan memberi kesempatan untuk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di dalam firman-Nya begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan Ia adalah Allah yang setia dan adil. Jadi kesetiaan manusia bukan sekedar diberitakan kepada kita Bapak Ibu, melainkan untuk menyelamatkan kita kembali. Orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, di mana terbukti Bapak Ibu kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita jauh dari Tuhan, masih ada pintu yang terbuka untuk kita. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi kita. Meskipun hati kita ini hancur sekalipun, saat kita mau datang kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengusir kita. Jadi kita ini diterima oleh Tuhan, kita ini diberikan pengampunan oleh Tuhan, bukan karena kita ini seseorang manusia yang baik, tapi karena Tuhan itu setia. Karena Bapak Ibu, di tengah kesetiaan Tuhan, ada respon yang ditunggu oleh Tuhan dari kita manusia, yaitu dengan kita mengakui dosa kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka seperti yang difirmankan, Ia akan menyucikan hati kita kembali. Ia akan memulihkan hidup kita. Ia akan memberi kesempatan baru bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, di Yohanes 1 ayat 10 ini sangat dalam Bapak Ibu, ini peringatan kepada kita bahwa dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, ini firman Tuhan, peringatan yang besar untuk kita Bapak Ibu. Masalahnya sekarang bukan orang yang berdosa, tetapi karena kita ini semua orang berdosa. Orang yang tidak mengakui dosanya, dia sudah tahu salah tetapi masih membenarkan diri, dia masih hidup di dalam dosa, dia berkata itu adalah hal yang biasa dalam dirinya. Ia akan menolak ditegur, ia menolak mau berubah. Maka firman Tuhan berkata hari ini, orang seperti itu membuat Tuhan menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, mari Bapak Ibu dengan firman ini, hati kita yang tidak mengaku dosa, hati kita yang tertutup dengan kebenaran firman Tuhan, maka hari ini Bapak Ibu berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak mencari seseorang yang sempurna. Tuhan tidak mencari seseorang yang mau jujur. Lebih baik kita ini jatuh berulang-ulang kali, tapi kita mengakui dosa itu, daripada kita menyembunyikan. Lebih baik kita menangis di hadapan Tuhan, daripada kita tersenyum, tetapi hati kita masih jauh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya di sini bahwa kesetiaan Tuhan tidak diragukan lagi. Dia membuktikan dengan menyerahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya untuk kita semua. Jadi mari Bapak Ibu, lewat firman ini, mari kita membalas kesetiaan Tuhan dengan kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mari
Saya mengundang WL pemain musik untuk maju di depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan ini sangat singkat, tapi saya percaya Tuhan akan menjelaskan dalam setiap hati kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, satu kebenaran yang sangat dalam pada kita. Mungkin ada kita yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan mungkin juga kita ini sudah berkali-kali jatuh, kita sudah berkali-kali melakukan dosa. Maka hari ini Bapak Ibu kita mau mendengarkan baik-baik bahwa selama Tuhan masih setia, selalu ada jalan kepada kita untuk kembali. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, jangan kita melihat orang lain, kita melihat diri kita sendiri. Ya, apakah ada dosa yang masih disembunyikan dalam hati kita? Apakah ada hal yang kita tahu itu salah, tapi kita masih pertahankan? Apakah kita sedang jauh dari Tuhan Bapak Ibu? Ya, maka hari ini Tuhan tidak menghakimi kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk pulang kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan mengangkat pujian Bapak Ibu, setiap janjimu Tuhan. Kita kembali Tuhan, kami naikkan syukur, terima kasih kami atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami merasa Tuhan, Engkau mengingatkan kami, baik dalam pujian, baik dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada ini Tuhan, itu karena Engkau baik, Engkau sangat setia buat kami. Walaupun kami sering kurang setia kepadamu Tuhan, bahkan kami juga pernah meninggalkan Tuhan. Namun kasih-Mu, kesetiaan-Mu, itu yang selalu mengingatkan kami untuk kembali kepadamu Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Biarkan melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami mau lebih setia lagi kepadamu Tuhan, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau Allah yang sangat-sangat mengerti dan sangat peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati saudara Penta Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan siang hari ini. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau berikan hikmat marifat daripadamu Tuhan. Biarkan Penta menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya banyak jiwa dimenangkan oleh saudara Penta Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Penta dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian siang hari ini. WL, singer, musik, multimedia, maupun bagian konsumsi Tuhan. Tuhan, Kau mengerti hati hamba-Hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan tinggal diam. Kau pasti memberkati hamba-Hamba-Mu Tuhan. Pakai lagi, lebih dalam lagi Tuhan hamba-Hamba-Mu ini Tuhan. Supaya melalui pelayanannya, melalui kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, onsite maupun online Tuhan. Setiap dari kami pasti punya masalah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, masalah itu kecil karena kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hari ini kami percaya Tuhan, masalah kami sudah selesai, sudah dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak yang sukar bagi Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini berhalangan hadir. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tilik, Tuhan sembuhkan. Mungkin saat ini mereka dalam banyak pergumulan, banyak masalah. Kiranya Tuhan tolong, biarkan mereka kembali di hari-hari ke depan dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Mungkin jemaat-Mu saat ini lagi bermalas-malasan Tuhan, atau tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan ibadah dalam kehidupannya. Tuhan, Kau tilik hatinya, Kau berikan pengertian-pengertian yang baik Tuhan. Kau berikan
hati yang selalu rindu dan haus akan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.